Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Jumpa lagi dengan saya Robi Leendra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sedikit pengetahuan saya mengenai OJS yang berupa tutorial ataupun tips. Saya berharap bahwa tutorial ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua pengolah jurnal yang ada di Indonesia. Lalu, apa video yang kali ini saya akan bahas? Yuk, silahkan disimak videonya. Oke, Bapak Ibu semua pengolah jurnal, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara meregistrasi editor pada OJS kita, gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada dua cara bagaimana untuk melakukan proses registrasi editor pada OJS kita. Yang pertama, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengolah jurnal dan rekannya mau dijadikan editor, tentunya cara yang paling gampang adalah Bapak Ibu kirimin link jurnalnya, kemudian di link jurnal tersebut ada registrasi. Nah, ini dia. Nah, ini sama seperti registrasi author dan yang lainnya. Nah, yang mau jadi editor silahkan registrasi dulu di give name, misalnya masukin nama lengkapnya. Ini kebetulan saya udah ada ya. File name, affiliation-nya misalnya kita ganti Universitas Bandar Lampung, kemudian email, username-nya kita ganti, kemudian password-nya kita masukkan. Nah, ini sebagai seorang editor ya Bapak Ibu ya, untuk registrasi. Jadi teman kita suruh isi form registrasinya, yang mau jadi editor kita yes. Yang kedua ini, kalau untuk to review submission ini diabaikan saja dulu karena kita butuhnya editor. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol registrasi. Nah, apabila ada kesalahan, misalnya username hanya boleh menggunakan teks alfanumerik, jadi saya cukup masukkan ini. Tadi nggak boleh pakai add ke email ya Bapak Ibu semua. Nah, isi semua datanya, kemudian klik menu registrasi. Nah, berhasil Bapak Ibu semua. Nah, nanti kita bisa lihat atau kita bisa login sebagai super admin Bapak Ibu. Nah, kita login sebagai super admin jurnalnya, kita cek di menu user and roles Bapak Ibu semua ya. Saya liatin dulu ya bagaimana kondisi saya pertama kali register gitu ya. Nah, ini dia, saya login, saya masukin data saya Robi Yuliendra, kemudian saya masukin password yang saya daftarkan tadi. Ini dari sisi saya sebagai peregister. Nah, secara default kita dijadikan author Bapak Ibu. Jadi sebagai default author. Nah, sekarang gimana si Robi tadi itu bisa jadi editor? Nah, Bapak Ibu login sebagai super admin gitu ya. Nah, nanti di OJS-nya klik user and roles, nah refresh, akan muncul nama yang mendaftar tadi Bapak Ibu. Nah, ini namanya, kita klik tanda panah ini, kemudian edit user. Nah, di sini kita cek datanya, kemudian ada user roles. Nah, ini sebagai reader saja, kita cari jurnal editornya Bapak Ibu. Oke, kita jadi jurnal editor, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang user itu sudah jadi editor. Kita refresh ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada editornya. Jadi udah ada menu editornya. Itu cara pertama. Jadi sekali lagi, bisa Bapak Ibu kalau mau gampang, nggak ngeribetin Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal, calon editor itu mengisi data-data di menu registrasi yang ada di OJS. Nah, cara kedua adalah Bapak Ibu klik menu user and roles dengan menambahkan add usernya. Jadi Bapak Ibu bisa isi nama editornya, kemudian family name-nya dari akun super admin-nya. Nah, ini nanti Bapak Ibu isi semua sampai dengan more details, nanti akan tampil roles-nya. Jadi saya contohkan ya, misalnya saya buat lagi nama yang lain. Misalnya ini dari dalam ya Bapak Ibu ya. Tapi balik lagi Bapak Ibu tinggal sesuaikan, oh saya males ngetikin satu-satu nih. Atau kadang ada tentatif ya, kalau misalnya profesor ataupun
orang-orang yang sibuk dia nggak mau nih ngisiin gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa isiin atau bantu isiin di sini. Nah, kita masukin username dan passwordnya sama seperti tadi. Nah, ini kalau misalnya mau ganti, nah ini kita klik aja working language-nya, affiliation-nya mau diubah juga boleh. Misalnya contoh seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, step kedua adalah kita jadikan jurnal editor. Kita save. Nah, si Amar ini dia sudah juga menjadi jurnal editor. Nah, caranya gimana? Nanti Bapak Ibu kirimin ke akun yang punya ini, dan tentunya Bapak Ibu harus tahu email mereka, kemudian juga username dan passwordnya nanti Bapak Ibu kasih, agar mereka tinggal login di menu registrasi dan di menu login dan otomatis jadi editor. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau membuat roles editor di OJS, ini OJS yang saya gunakan adalah OJS 3 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada kebingungan mau buat desain OJS ataupun ada error-error di OJS, saya membuka jasa untuk memperbaiki OJS atau mendesain OJS Bapak Ibu sehingga rapi dan enak dilihat. Berapa biayanya dan seterusnya, Bapak Ibu bisa kontak saya di WA saya ada di deskripsi video. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.